Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa amma sunanul wudu'i fakasiratun. Sunnah wudu itu saudara jumlahnya banyak banget. Ulama mencatat sunnah wudu itu sampai ada 70 sunnah. Jadi kalau pengen wudunya sempurna, ada 70 macam sunnah di dalam wudu. Dari 70 itu Syekh Nawawi menyebutkan 12. Dari sunnah wudu ini saudara terbagi pada 3 kategori. Yang pertama adalah sunnah sebelum wudu. Yang kedua ada namanya sunnah ketika atau saat berwudu. Yang ketiga ada sunnah sesudah selesai berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa amma sunanul wudu'i fakasiratun. Betul ya? Halaman berapa? 158. Wa amma sunanul wudu'i, adapun sunnah wudu, fakasiratun maka yaitu banyak sekali. Minha at-tasmiyatu, di antaranya yaitu membaca bismillah, wasiwaku dan bersiwak, wa ghuslul yadaini dan membasuh dua tangan, qabla idkhalihimal ina'a, sebelum memasukkan keduanya pada bejana, wal madmadatu dan kumur-kumur, wal istinsyaqu dan istinsyaq, wa mashu jami'ir ra'si dan mengusap seluruh kepala, wa mashu jami'il udhunaini dan mengusap seluruh dua telinga, wa tayamunu dan mendahulukan tangan kanan dan kaki kanan dibanding yang kiri, wal mualatu dan mualat, wadalku dan menggosok-gosok, wattaslisu dan mentiga kalikan, wa an yaqula ba'dahu dan bahwa ia mengucapkan sesudah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Faslun wallahu a'lamu bis-shawabi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan sunnah wudu secara terpisah, karena kemarin ngomongin fardu wudu yang ada 6.
Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa amma sunanul wudu'i fakasiratun. Sunnah wudu itu saudara jumlahnya banyak banget. Kemarin sudah kita urai sebetulnya pada ngomongin sela-sela fardu wudu. Ulama mencatat sunnah wudu itu sampai ada 70 sunnah. Saking banyaknya sunnah wudu, jadi kalau pengen wudunya sempurna, ada 70 macam sunnah di dalam wudu. Dari 70 itu Syekh Nawawi menyebutkan 12 dari 70. Karena kitab kita kecil. Dari sunnah wudu ini saudara terbagi pada 3 kategori. Kalau mau dikelompokkan sunnah wudu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah sunnah sebelum wudu. Yang kedua ada namanya sunnah ketika atau saat berwudu. Yang ketiga ada sunnah sesudah selesai berwudu. Ini sunnah wudu. Berbeda antara sunnah wudu dan wudu sunnah. Itu beda hukum. Begitu. Jadi kalau wudu sunnah, wudu yang hukumnya sunnah, itu namanya wudu sunnah. Kalau sunnah wudu, hal-hal yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan saat berwudu, baik sebelumnya maupun sedang berwudu maupun sesudah wudu. Karena itu saking jumlahnya banyak, Syekh Nawawi menyebutkan dengan singkat sunnah wudu fakasiratun, banyak banget begitu. Saking banyaknya ini sunnah wudu. Ini jangan ditinggal begitu karena walaupun sunnah penting. Mana tuh? Satu, at-tasmiyatu, membaca bismillah. Sunnah dalam wudu tuh baca bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Kata Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa ma'nahu qalilul barakah. Dalam hadis Abu Dawud dijelaskan setiap perkara yang bagus dalam agama termasuk wudu yang tidak dimulai dengan bismillah kurang barakah. Maka bismillah ini penting dalam wudu. Jangan kita wudu enggak baca bismillah. Bagaimana kalau kita lupa? Namanya juga manusia, kalau lupa sebelum kelar wudu ingat, apalagi usap telinga, apalagi basuh kaki, ingatnya. Kita disuruh baca bismillahi fi awalihi
wa akhirihi. Kalau kita lupa. Itu begitu. Tapi kalau udah kelar wudu, enggak ada. Kalau lupa udah. Begitu. Pokoknya kalau lupa bismillahi fi awalihi wa akhirihi, catatannya wudunya belum kelar, belum sampai kaki kiri. Kalau udah kaki kiri juga dibasuh baru ingat, enggak usah. Beda sama makan. Kalau makan, tadi saya makan belum baca bismillah, sekarang masih disuruh baca bismillah walaupun udah kelar makannya. Beda antara wudu dan makan. Sebelum bismillah ini dalam wudu sunat a'udzu dulu. Jadi biar sempurna kita baca tuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ini nih, jangan enggak. Lalu Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatini wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Tuh begitu tuh kalau pengen sempurnanya. Ini bismillah. Jadi a'udzu dulu biar wudunya sempurna. Begitu tuh. Biar wudunya. Kita baca begitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Baca itu kalau kita mau wudu. Begitu. Sebelumnya di depan keran, alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Itu udah kelewat uraiannya. Ini wudu. Satu, bismillah yang tertulis. Kedua, wasiwaku siwak. Bersiwak sunnat. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah sampaikan kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Andai sekiranya tidaklah aku memberati umatku, pastikan kuwajibkan, kuperintahkan wajib kepada umat bersiwak ketika berwudu. Jadi berwudu ini bersiwak sunat. Yang menjadi khilaf ulama, perbedaan pandangan ulama, mahallus siwak fil wudu. Kapan ini siwak dalam wudu? Ada ulama mengata siwak ini adanya sebelum tangan dicuci. Di depan keran jadi. Isiwak dulu. Ini satu ulama. Yang kedua, ada ulama yang berpandangan siwak itu sesudah basuh telapak tangan. Sebelum kumur-kumur. Itu pendapat kedua. Dari dua pendapat ini, yang mana saja dikerjakan silahkan, hanya kalau mengikuti pendapat pertama siwaknya sebelum ape-ape, ini siwak kudu niat. Nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat bersiwak mawudu sunat karena Allah Ta'ala. Ini kalau niatnya sebelum telapak tangannya dicuci. Tapi kalau mengikuti pendapat kedua,
Ibnu Hajar begitu, yang mengata tempatnya sesudah ghuslul kafaini maka enggak perlu niat, cukup bersiwak aja karena sudah ada niat saat membasuh telapak tangan. Begitu. Kalau ngelihat redaksi Syekh Nawawi dari kitab kita ini lebih cenderung kepada Imam Romli punya pandangan sehingga siwak adanya qabla ghuslil kaffaini, sebelum membasuh dua telapak tangan. Kalau itu yang dipilih berarti bersiwaknya kudu ada niat. Kemudian habis itu sunat kita niat menunaikan sunnah wudhu. Jadi habis begini nih prakteknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kita ngomong nawaitu ada'a sunanil wudu'i lillahi ta'ala. Dah bahasa Indonesia aja, bahasa Arab yang ngapalnya sambil tangan ini dibasuh, ngomong di hatinya niat, aku niat menunaikan sunnah wudu sambil tangannya dikenain air. Kudu begitu tuh. Kalau enggak, nanti tangannya enggak ada ganjaran, kumurnya enggak ada ganjaran, siwaknya enggak ada ganjaran, kumurnya enggak ada, hidungnya enggak ada. Karena nanti bakal niatnya basuh wajah. Ini namanya niat menunaikan sunnah wudu. Saat tangan ini dibasuh. Saat tangan digini-gini ini dikerani di hatinya, aku niat menunaikan sunnah wudu karena Allah Ta'ala. Supaya dapat ganjaran. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in manawah. Jangan sampai enggak ada niat. Kalau kita enggak ada niat, nanti kumurnya enggak ada ganjaran. Wong belum niat. Hidungnya enggak ada ganjaran. Jadi waktu tangan dibasuh nih niat. Begitu. Sesudah siwak kalau ngikutin tulisan kitab. Kalau siwak habis itu depan karena siwak baru niat menunaikan sunnah wudu berbarengan dengan membasuh telapak tangan. 2. Wa ghuslul yadaini qabla idkhalihimal ina'a. Tangannya dibasuh sebelum dimasukkan di ember, dicuci dulu, takut ada najisnya. Sunat, kalau pasti ada najisnya ya wajib. Begitu. Habis itu tangannya ini nih dicuci. Dicucilah telapak tangannya. Digini-giniin, cuci. Ya ada doanya tuh yang Allah mafad yadaya min ma'asika kulliha. Itu sunat. Tangan, sambil tangan ini digini-giniin, tangan nih dicuci, buku-bukunya dibersihin ini, di hatinya aku niat menunaikan sunnah wudu. Nawaitu ada'a sunanil wudu'i. Begitu. Tangannya di telapak tangan. Di antara fungsinya tangan ini mengecek air. Kalau air tuh lengket begitu atau panas, karena kulitnya lebih kuat tangan dibanding wajah. Kalau kita langsung wajah, kalau airnya, apalagi kita orang kampung belum pernah tidur di hotel, air panas, kelojotan. Maka tangan ini mengecek air. Hikmahnya itu begitu. Tangan. 3, 4, kumur.
Sunat dalam wudu kumur-kumur. Kumur-kumur itu memasukkan air ke mulut, tapi sunatnya mubalaghah kalau enggak puasa. Mubalaghah tuh sampai begitu. Itu paling gede. Jadi airnya dimasukkan di mulut, diputer-puter di mulut begini nih, baru dibuang lagi. Itu baru 100% ganjaran kumur-kumur. Ganjaran kumur-kumur. Ganjarannya. Itu kumur-kumur. Kalau lagi puasa enggak boleh sampai sini nih. Enggak boleh, makruh. Tapi lagi enggak puasa disuruh mubalaghah. Begitu kumur-kumurnya. Berikutnya istinsyak. Istinsyak itu menyedot air ke hidung. Air itu disedot, bukan nyuci hidung. Kan ada yang wudunya begini-gini dong nih. Namanya nyuci. Kalau istinsyak tuh airnya disedot nih. Taruh sini. Begitu sedot. Sampai sini. Tuh namanya istinsyak. Begitu. Didung, kecuali lagi puasa, jangan disedot tapi kenceng-kenceng, nanti masuk, batal puasanya. Namanya mubalaghah. Lagi puasa makruh. Begitu, enggak puasa sunat. Istinsyak. Ini tiga ini namanya fungsi hikmahnya adalah mengecek air. Tangan mengecek panas atau tidaknya, lengket macamnya air ini suci mensuci atau tidak. Mulut mengecek rasa air. Loh, ini manis ya, itu teh manis atau seprit ini. Begitu. Hidung mengecek bau. Airnya putih, cium wangi, itu namanya air mawar. Begitu. Jadi ketika kita udah 3 kali cek tuh air, oh benar air suci, mensucikan, siap-siap fagsilu wujuhakum, siap-siap basuh wajah. Begitu, basuh wajah. Begitu. Nah, dalam basuh wajah disuruhlah kita sunnah ghurrah namanya, yang di sini tidak ditulis. Sunnah ghurrah namanya. Begitu. Di luar itu ada namanya sunnah tahjil. Tahjil tuh tangannya dilewatin sampai lengan ujung, digulung gitu. Digulung sampai sini, ganjaran gede. Minimal sampai sini, pertengahan lengan. Sempurnanya sampai ujung dah. Kalau pakai kaos, kaosnya dilipat. Itu gede tuh ganjarannya. Kaki sampai pertengahan betis. Begitu. Itu ganjarannya gede. Namanya italatut tahjil, sunnah tahjil. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti di akhirat akan dipanggil, wajahnya cemerlang, tangan kakinya cemerlang, bekas wudunya dia. Jadi kalau wudu kita maksimal, luar biasa. Dan wudu ini persiapan mau ngadep Allah. Sehingga ibarat masuk rumah, wudu itu ketuk pintu. Enggak selonong boy namanya. Kita mau ketemu Allah, bersihin dulu. Kalau orang sufi, kalau kayak Imam Hatim Al-Asam ditanya, Imam Hatim bagaimana wudu itu? Ditanya, wudunya sampeankah apa wudunya saya? Begitu. Lah, emang beda? Emang ajarannya beda? Ya, sebetulnya ajarannya sama. Tapi kalau saya wudunya rada lama begitu. Emang apa? Saya mah tobat dulu. Karena tangan ini bukan sekedar bersih dari kotoran doang dicuci, kudu bersih dari dosa. Emang begitu doang?
Tuhan kan ngelihatnya batin bukan dohir doang. Mulut, emang bersih mulut dari kotoran mulut, enggak bersih dari dosa bohong, dosa gibah, dosa namimah. Ini saya tobatin dulu. Makanya wudunya lama banget Hatim. Wudunya tobat dulu. Begitu. Kata orang-orang yang nanya, ini sih luar biasa. Emang juga begitu. Wudu, namanya disebut wudu'ul batin. Wudunya para sufi. Begitu. Itu dihayati. Bukan bersihin mulut dari kotoran buang doang. Tapi buang juga ngomongin orang, jelekin orang, fitnah orang. Ini kudu bersih juga. Masa cuman bersih dari kotoran doang? Itu mah manusia, buat Allahnya mana? Begitu. Itu mah orang yang udah tinggi, yang kayak begitu. Kemudian sunnah wudu itu wa mashu jami'ir ra'si, ngusap seluruh kepala. Itu sunat. Udah sebetulnya uraian ini semuanya kemarin pada setiap nerangin rukun. Setelah selesai saya terangin ini sunah-sunahnya, ini jumlahnya sekian, ini jumlah sekian, totalnya 70 itu. Begitu. Jadi kepalanya jangan begini doang. Dikit ganjarannya, semuanya diusap. Ini dari keran. Kepalanya itu begitu, namanya mengusap seluruh kepala. Yang wajib mengusap bagian manapun dari kepala, itu wajib. Mengusap seluruh kepala sunat dalam madhab Syafi'i, sebab madhab Malik wajib adanya. Begitu. Ini sebetulnya yang 12 ini yang madhab-madhab lain mengata wajib. Baca bismillah Imam Ahmad, siwak Imam Ahmad, ini wajib. Ghusul yaden, kumur-kumur madhab Malik, istinsak nih, mengusap kepala ini madhab Malik. Ini aturannya. Begitu. Jadi kepala tuh diusap semuanya. Jadi tentu dengan doa yang kemarin udah diterangin, Allah maharim sya'ri wa basyari alan nar. Terus wa mashu jami'il udunaini, berikutnya sunnah wudu tuh mengusap seluruh telinga. Dua-duanya diusap dan bareng, jangan aplusan, makruh. Aplusan tuh begini. Wudunya, karena ada wudunya yang kayak begitu tuh aplusan. Begitu. Ini enggak, tapi bareng. Ini air, telunjuknya masukin ke dalam lubang telinga, jempolnya ditaruh di belakang daun telinga, telunjuknya diputer-puter sampai keluar telunjuknya. Udah keluar, didoronglah pakai jempol. Itu namanya sempurna dalam mengusap dua telinga. Makanya doanya Allah majalni minalladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Itu mengusap telinga. Kemudian watayamunu, mendahulukan kanan. Pada apa nih? Pada tangan sama pada kaki. Adapun wajah, pipi kanan, pipi kiri, enggak sunnah kanan dulu, dari atas wajah sunatnya. Adapun telinga, walaupun ada telinga kanan, telinga kiri, enggak kanan dulu, sunatnya bareng. Kecuali tangan kirinya pegang gayung, itu mah tuh sunat, karena pegang gayung kanan dulu, begitu. Atau tangannya buntung, itu nggak bisa dua-duanya, maka darurat bagi dia kanan dulu, turun aturannya. Dari mana? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammum fi sya'nihi kullihi ay min babi takrim. Rasulullah itu selalu menyukai yang kanan, yakni yang bagus-bagus.
Yang bagus-bagus kanan dulu, makan tangan kanan, masuk masjid kanan, masuk rumah kanan, itu masuk rumah kanan, ya keluarnya tentu kiri. Ini yang bagus-bagus kanan. Ampe ngasih makanan minuman kanan dulu Nabi. Ada cerita menarik. Sebelah kanan Nabi Ibnu Abbas, bocah, umurnya baru 7 tahun. 7 tahun tuh tua apa bocah? Bocah, 7 tahun. Sebelah kirinya Nabi Abu Bakar. Abu Bakar. Nabi mau minum susu. Nabi tanya sama Ibnu Abbas, tong kalau bahasa kita, ajarannya itu supaya duluin kanan. Kamu ini kanan saya, tapi yang kiri ini kiai Abu Bakar. Begitu, udah tua gitu, tapi seorang tokoh. Boleh enggak? Kata Nabi, dia duluan. Boleh enggak? Apa Ibnu Abbas? Saya pemberian Nabi, enggak mau orang dulu. Saya dulu. Itu Ibnu Abbas. Nabi yang ngasih. Masa buat orang dulu? Saya dulu. Tuh kalau urusan agama dipuji. Kalau begitu Ibnu Abbas enggak mau. Bekas mulutnya Nabi, gelas itu harus saya dulu. Orang saya di kanan. Hak saya enggak mau saya kasih siapa-siapa. Abu Bakar, biar Abu Bakar. Kata Nabi, Abu Bakar, Ibnu Abbas, baik nak. Ibnu Abbas, kanan dulu. Nabi coba mau ngasih minum. Kalau kita kan enggak izin juga kagak, bagi-bagi aja. Emang juga kita kagak tahu aturannya. Main bagi tuh kanan dulu, begitu. Itu begitu cara. Salam aja nengoknya kanan dulu. Walaupun bocah yang di baris kanan, duluin. Jangan, ini kanan bocah, kiri tua, gua kiri dulu dah. Ente dipikir ajaran baru ente. Begitu. Jadi kanan dulu. Itu begitu. Ibnu Abbas tuh paling pintar, kalau udah bekas Nabi nggak boleh orang lain. Saya dulu. Begitu. Karena pengen dekat dengan Nabi, itu menjadi bahan rebutan daripada para sahabat. Sahabat Nabi itu namanya Nazor Nuzir. Dia mandang Rasulullah dan dia dipandang Rasulullah. Jadi mulia semuanya. Sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa. Nggak boleh kita berkata sembarangan nama sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Itu begitu. Sama sahabat Nabi. Kayak begitu tuh. Kanan dulu. Kanan dulu. Anda mau bagi makanan, yang kanan dulu, ngeriung. Sebelah kanan sampean dulu bagi. Kiri kiai, nggak usah. Kanan dulu, izin dulu. Kata kiai, Yai, bagaimana ini? Yai di sebelah kiri misalnya duduknya. Nabi nyuruhnya kanan dulu. Kata Yai, udah, nggak usah ikuti. Ah ini nggak bener namanya kiai. Udah duluan kanan. Emang saya salah duduk, begitu. Dan duduknya kanan dulu. Itu aturannya. Ini adab. Jadi hebatnya Rasulullah SAW ajarkan itu semuanya kepada kita. Luar biasa ajaran Nabi. Itu kayak begitu. Begitu. Sampai diajarin bikin baju aja, kantongnya kudu di kiri. Kantongnya di kiri apa di kanan, Mas Ri? Di kiri apa di kanan itu? Oh di kiri, iya di kiri. Sebab bakal yang ngambil tangan kanan. Jadi seimbang ajaran Nabi, tangan kanan, ngambilnya di kiri. Kalau ngambil di kanan kurang enak juga. Begitu. Jadi kalau baju kantongnya dua, ya kurang berfungsi juga yang kanan. Kiri. Kiri. Ngambilnya enak. Kiri. Itu begitu. Karena tangan kanan yang ngambil. Ajaran agama itu kayak begitu. Kalau kita sih nggak kita pikirin kanan dulu apa kiri dulu, pakai sendal juga sejadi-jadinya udah. Emang kaki juga nggak ada matanya, begitu. Ada mata kaki dua, dikata nggak ada matanya, ada.
namanya mata kaki, begitu. Kanan dulu sunat, tapi kalau telinga bareng, kalau wajah atas dulu, begitu tuh. Jadi kalimat tayamun yakni taqdimul yumna 'alal yusra, mahallu taqdim fil yadaini wa fir rijlaini faqat. Ammal wajhu famin a'lahu wa ammal udunaini fal ma'iyah. Bareng dah dua-duanya. Jadi harus bersamaan. Itu begitu. Mana lagi sunnah wudu? Wal mualatu, mualat. Mualat itu artinya langsung. Wudunya enggak pakai dicicil. Itu mah kalau mualat hampir rata kita orang kerjain. Mualat tuh beda sama tertib. Beda. Kalau mualat tuh langsung habis wajah tangan. Artinya habis wajah tangan tuh begitu tertib, bukan. Boleh saja wajahnya di tempat wudu at-taqwa, wajahnya, tangannya di rumah Ustadz Habib begitu. Terus mana lagi ya musola yang deket ya? Muflihun, rada jauh ya. Kering gak tuh ya? Belum kering tuh kalau jalan kaki bersama. Oh, belum. Baik. Pala di Muflihun boleh. Begitu silakan. Itu kan kayak tempat wudu at-taqwa tuh. Wajah sebelah sono, ya kan? Kan kerannya dua tuh. Sebelah sono ada tangan, muter dulu. Sebelah mari, ntar wajah dulu. Boleh aja. Tapi yang bagus mualat, langsung. Begitu. Itu bedanya mualat sama tertib. Kalau tertib, habis wajah, jangan pala. Begitu. Kalau habis wajah, pala, lalu tangan, itu namanya mualat, tapi tidak tertib. Begitu. Jadi kalau mualat mau nyambung begitu. Mualat itu namanya mualat. Enggak ada jeda. Begitu. Enggak ada jeda. Itu arti mualat. Sunat, dan ini hampir rata. Jaranglah wudu yang dikredit. Begitu, jarang. Begitu. Andai terjadi karena kerannya mati aja, airnya habis, pulang dah. Boleh. Begitu, yang penting jaraknya nggak jauh, belum kering. Itu begitu. Kemudian sunnah wudu waddalku. Dalak tuh menggosok-gosok. Ini madzhab Malik wajib. Kalau kagak gosok-gosok adalah nggak sah wudunya. Dalak ini hubungannya pada anggota wudu yang dibasuh, wajah, tangan, kaki. Ini yang disebut digosok-gosok. Jadi begini, ini yang menjadi bahan perbedaan daripada ulama madhab. Saudara, kalau saudara mencuci baju begini doang di air, apakah begini? Yang namanya mencuci. Pakai digini-gini enggak? Di apa namanya nih? Digilas, dikucek. Kucek. Dalek itu dikucek. Jadi kata Imam Malik, yang disebut fagsilu wujuhakum, cuci wajahmu. Yang namanya nyuci itu kudu dikucek. Kalau enggak dikucek bukan nyuci, namanya guyur. Ya Malik tuh namanya guyur. Digini, tahu diguyur? Ini keran, digini doang, udah aja. Diapain namanya? Diguyur. Kalau bahasa Karang Tengah nggak ada guyur. Oh, siram, baik siram doang. Ini bukan gosel, namanya ifadah dalam madzhab Malik. Namanya nyiram. Sedangkan bahasa Arabnya bukan nyiram, ghusl, kata Imam Malik. Itu yang menjadi perbedaan pandangan. Kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i enggak begitu. Yang disebut membasuh itu bukan dikucek-kucek, yang penting kena air.
mengalir. Masalah kucek atau tidak itu teknis. Tandanya di mesin cuci ente kagak ngucek-ngucek, malah muter doang dikit, jadi juga tuh nyuci. Begitu Imam Syafi'i itu kalimatnya. Kemudian wataslisu, sunat 3 kali. Apa yang 3 kali? Anggota yang dibasuh, anggota yang disapu. Tangan 3 kali, kumur 3 kali, hidung 3 kali, wajah 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, pala 3 kali, telinga 3 kali, kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Ini sunat 3 kali nih. Tapi ingat, oleh karena 3 kali ini sunat, kalau kemudian kita khawatir keburu keasaran dohornya karena ketiduran, kalau sampai 3 kali keburu asar nih sholat, wajib sekali. Asal rata, karena khawatir sholat dohornya masuk di waktu asar. Itu namanya wajib. Jadi 3 kali itu sunat, nanti bakal berbenturan yang sunat dengan yang wajib. Mana dulu, begitu. Ini 3 kali ini menyeluruh. Terakhir yang disebut di Nawawi, doa sesudah wudhu. Ini mah pertemuan yang lalu juga udah kita bedah nih. Doa sesudah wudhu. Baca syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma jalni minat tawabin wajalni minal mutatahhirin wajalni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baca surat Al-Qadar, bismillahirrahmanirrahim, sampai hatta matla'il fajar, baru doa Allah maghfirli dzambi wa wasi'li fidari wa barikli fi rizki. Atau itu dulu baru ayat kursi. Begitu tuh dibaca, matanya lihat ke atas, tangannya diangkat setinggi dada waktu baca syahadat ini. Syahadat nih sunat. Habis itu sholat syukur wudhu. Begitu habis wudhu tuh dipakai sholat sunat. Sholat namanya sholat syukur wudhu. Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala an, satu hari dipanggil oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Bilal, Bilal, ta'al, kemari, kemari, kemari. Begitu hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam bihaisu sami'tu dafana alaika fil jannah. Bilal, ceritain dong sama saya amalan apa yang ente paling demenin dalam Islam ini. Sebab saya dengar ketoprak-ketoprak sendalmu waktu saya Isra Mi'raj ada di dalam surga. Begitu. Artinya Bilal masuk surga tuh. Nabi itu kenalin suara sahabat-sahabatnya. Ini sendalnya Bilal nih. Begitu. Maka Bilal bilang, apa Nabi ya? Enggak ada. Amalan saya biasa-biasa aja. Cuman saya itu kalau wudhu saya selalu pakai sholat. Setiap wudhu saya sholat. Nah itulah dikenal dengan sholat syukur wudhu. Suratnya apa? Udah langganan aja. Apa langganan tuh? Iya kul yakulhu. Kul 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 kul. Itu sunnah-sunnah dalam wudhu. Total keseluruhannya banyak banget ini. Totalnya itu ada 70 macam sunnah. Jadi yang disebutin 12 ini ada sunnah sebelum wudhu, ada sunnah saat wudhu,
ada sunnah sesudah wudu. Ini namanya sunnah wudu. Ada wudu sunat. Ini banyak. Ada wudu tajdid. Kalau saudara habis bohong, sunnah wudu. Tanya sama bininya, bang udah sampai mana? Deket, padahal jauh. Kata Imam Ahmad, wudunya batal. Sholatnya nggak sah. Wudu dulu. Kata Imam Syafi'i, sunat wudu habis bohong. Pernah nggak dikata begitu? Udah deket padahal jauh. Pernah nggak? Sering. Ya Allah. Tuh wudunya batal. Ngomongin orang, wudunya batal. Marah-marah, wudu. Ini namanya wudu sunat. Banyak. Wudu sunat itu banyak. Kalau ngomongin wudu sunat. Begitu. Ini mah lagi ngomongin Syekh Nawawinya sunnah dalam wudu. Jadi kita udah pelajari syarat-syarat wudu sudah, fardu wudu sudah, sunnah wudu juga sudah. Kayaknya batal wudu udah belum ya? Batal wudu. Begitu. Ini di dalam kitab kita ini, oh ya di depan. Nanti bakal diurai satu-satu. Dan kitab ini kecil tapi gede. Ngomongin wudu, ngomongin niat. Niat bakal dibedah satu-satu oleh yai kita. Balik lagi nih, ngomongin nanti niat. Uraian niat bakal diurai oleh kitab kita. Safinatun Najah, kitabnya kecil tapi isinya luas sekali. Karya ulama Hadramaut yang wafat di tanah Betawi. Makamnya di Tanah Abang, dipindah di Jeruk Purut. Ada tulisan di Jeruk Purut, di Cilandak, Wan Salim. Itu Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Orang-orang nyebutnya bin Semir. Sumair Al-Hadrami. Ini ulama besar. Begitu di tanah Betawi. Disarahilah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi kasyifatus saja dan acuan fikih yang kita baca di Masjid At-Taqwa ini. Kurang lebih sunnah wudu ini saya mau tutup saja. Waktu yang ada buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin daripada materi ini atau di luarnya. Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, saya mau tanya masalah thariqah. Apakah ketika kita masuk ke dunia thariqah itu ada namanya baiat? Dan apakah kita wajib ikut thariqah? Dan kita ini apakah bagaimana cara mencari guru thariqah itu yang benar? Karena sekarang ini sedang banyak sekali mursyid thariqah yang memang kita nggak jelas gitu ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thariqah artinya jalan. Thariq itu jalan. Tapi yang dimaksud dengan thariqah adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau metode bagaimana biar kita bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam, seorang muslim haruslah dia mengikuti 3 instrumen pokok kalau benar-benar pengen bertakwa. Di mana arti takwa yang kita maklumi adalah menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini kita tidak bakalan bisa takwa dengan benar bila tidak ada 3 instrumen, namanya syariat,
namanya tarekat, namanya hakikat. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Salalimul Fudala, dalam paparan Syekh Zainuddin Al-Malibari, innat tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah. Sesungguhnya jalan kedekatan dengan Allah ada 3 instrumen. Yang pertama namanya syariat, yang kedua namanya tarekat, yang ketiga namanya hakikat. Syariat, tarekat, hakikat ini harus ada. Ini enggak bisa tanpa ini. Dan ini saling berkaitan satu sama lain. Saya mau kasih contoh yang gampang, apa itu syariat, tarekat, dan hakikat. Ada orang mancing, kan yang ngaji ini dari wajahnya demen mancing nih. Ada yang di Rawa Cipondo, Green Lake, ya kan? Ada yang di Keramat Rompang, ada Perigi Lama, ada Teluk Naga. Ini dari wajah-wajah. Ada juga Pengasinan sampai Cidokom ini. Begitu. Ini bagaimana ini? Ada orang pengen dapat ikan. Pengen dapat ikan. Maka kalau kita pengen dapat ikan, ada banyak instrumen. Yang pertama, kita kudu jalan dari rumah ke empang. Jalan ke empang. Kedua, kita kudu bawa joran dan juga bawa pelet. Peletnya jangan asal pelet, karena ikan juga tahu antara pelet biasa sama keju craft. Dia ngerti ikan. Ada orang dari rumah ke empang enggak bawa joran, begitu. Pengen dapat ikan, benar apa salah ini? Benar apa salah? Salahnya di mana? Enggak bawa joran. Ada juga orang pengen dapat ikan tapi tidur mulu di rumah. Benar apa salah? Namanya apa ini? Ngimpi. Jadi ikan namanya hakikat namanya. Ikan namanya hakikat. Maka untuk menuju ikan itu enggak bisa kita tidur doang. Yang penting kita jadi orang benar, gua kagak nipu, gua enggak bohong, gua enggak nyebarin ujian kebencian, gua juga enggak minum, gua juga enggak judi, gua juga enggak mabok, gua juga enggak sholat, gua juga enggak puasa, tapi pengen masuk surga. Ini benar apa salah nih? Salah, namanya kagak jalanin syariat. Ada orang jalanin syariat, sholat rajin. Ada orang pergi ke empang, kagak bawa joran, kagak bawa pelet. Yang kayak begini namanya kagak bener. Orang sholat rajin, sampai jidatnya hitam, tapi gak ngerti fardu wudu mana, rukun sholat mana, ini mana. Namanya enggak bawa ilmu. Ini kagak bisa. Yang kayak begini, bagaimana mau takwa? Mana perintah Allah, mana larangan Allah? Ini namanya kaitannya dengan tarekat. Ada syariat, tarekat, hakikat namanya. Syariat itu namanya disebut sabuk, batok. Sabuk. Yang namanya tarekat, batok. Yang namanya hakikat, santan. Itu begitu, santan. Kalau kita ngomongin ikan, berangkat dari rumah, naik perahu ke laut. Begitu, mutiara namanya disebut hakikat. Orang pengen dapat mutiara, kudu berangkat ke laut. Berangkat doang nggak bisa, kudu bawa perahu ke tengah laut, baru nyilem, baru dapat mutiara.
Itu gambaran sederhana. Tarekat sebetulnya banyak. Ulama berkata at-turuqu ilallahi katsiratun. Jalan menuju Allah banyak sekali. Ka'adadir rimal, seperti jumlah butiran pasir di padang pasir. Saking banyaknya. Kata Syekh Nawawi, al-Bantani walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min dawasila. Masing-masing sufi punya torekat tersendiri yang dengan torekat itu dia bisa wusul sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Torekat ini banyak sekali. Jadi dari sekian banyak torekat itu yang tertingginya satu, taklim wa ta'allum, ngaji. Torekat yang paling tinggi ngaji, enggak ada lagi. Begitu kata Muallim Syafi'i Adzami radhiyallahu ta'ala an, tariqatuna at-ta'lim wa ta'allum. Torekat kami ngaji. Gitu. Kata Buya Dimyati Cidahu, torekat aing ngaos, ngaji. Ini torekat. Satu ngaji. Yang kedua, torekat itu yang tertingginya adalah baca Quran. Baca Quran. Ini torekat. Begitu. Torekat, baca Quran. Ada aturannya. Kalau orang pengen masuk torekat Quran, sehari sejuz. Itu namanya tingkat SD. SD sebulan khatam. Itu torekat. Namanya torekat Quran. Sehari sejuz. SMP seminggu khatam. Mulainya dari malam Jumat, dari mulai Al-Fatihah sampai akhir daripada surat Al-Maidah. Malam Sabtu sudah sampai dari mulai Al-An'am awalnya sampai akhir surat Taubah. Sampai pada akhirnya malam Kamis dari mulai Waqiah sampai ujung An-Nas. Jumat lagi. Ini namanya tingkat SMP. SMA bila sehari 10 juz, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Ini kira-kira yang ngaji ini SMA, SMP apa SD ini? PAUD. Tuh begitu. Itu belum torekat tuh. Ketiga, torekat itu solawat. Tertingginya dalailul khairat. Itu begitu. Dalail tingkat SD seminggu khatam. SMP 4 hari khatam. SMA 3 hari khatam. Dan lebih tinggi lagi sehari khatam. Ini begitu. Itu salawat tarekatnya. Di bawah ini la ilaha illallah. Nah, dan seterusnya, salat sunat, puasa, ini torekat. Namun pada akhirnya torekat mengalami distorsi definisi. Ada kecideraan sehingga torekat hanya pada bacaan la ilaha illallah. Bila ini yang dimaksud ditanya tentang torekat ini, maka ini ada yang mu'tabar, ada yang tidak mu'tabar, ada yang representatif, ada yang tidak representatif. Yang mana yang mu'tabar? Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syattariyah, Idrisiyah, Ahmadiyah, Syadiliyah. Ini di antara torekat-torekat. Ada Khalwatiyah, ada Samaniyah, banyaklah 40-an ini yang kayak begini nih. Begitu torekat namanya. Ini khusus bacaannya la ilaha illallah dengan berbagai aturan. Kayak Qadiriyah 165 la ilaha illallah habis sholat, jangan tinggal. Nanti ada terusan-terusannya, turunannya. Itu begitu. Ini torekat. Bila torekatnya ini yang ditanya, maka perlu ada baiat. Ada baiat. Begitu. Baiat. Baiat itu apa sih? Sumpah setia, janji. Kalau dalam polisi namanya dan tentara sabta marga. Ini ada sabta marganya, ada baiat. Diatur baiat. Siapa yang boleh membaiat
yang boleh membaiat cuman satu, yaitu Syekhul Mursyid. Tanpa ini ndak bisa untuk mengajari tarekat. Selain Syekhul Mursyid, bila la ilaha illallah. Namanya Syekhul Mursyid, guru suluk, guru perjalanan spiritual menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Mursyid ini ada kriterianya. Gitu, ada kriterianya. Sebab kalau enggak nanti ada namanya mursyid mursidan. Kalau orang Serang menyebutnya mursyid gadungan. Sebab mursyid ini naibun nabi, wakil nabi. Kita kudu nurut sama mursyid 100%. Enggak nurut habis. Begitu kita. Enggak bisa. Itu namanya Syekhul Mursyid. Kalau kata mursyidnya, lo punya bini cerai, kita wajib cerai tuh bini. Begitu, wajib cerai. Karena di mata mursyid, ini bini bakalan menjauhkan kita dengan Allah. Cerai. Itu kalau mursyid beneran, kita kudu patuh. Kalau mursyid gadungan, kita cerai, dikawin dia. Ini namanya mursyid gadungan. Maka mursyid kriterianya banyak, tertingginya 3. 1, mursyid itu adalah al-alim bi ahkamiddin. Dia harus menguasai hukum-hukum agama. Dia ilmu apa aja dia kudu tahu. Tanpa ini bisa mursyid gadun. Udah belum nih bunyi-bunyian ini? Udah? Belum? Oh, selesaikan dulu. Baik. Saya ikut sama Habib. Doraka kalau nggak nurut sama Habib. Nah, begitu saudara. Itu namanya kudu alim. Kalau nggak alim, nggak bisa. Syekhul Mursyid kudu alim. Karena persoalan murid banyak dan dia kudu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan murid. Itu 1. Ini syarat utama. Kalau nggak alim nggak bisa. Kalau nggak alim. 2, mursyid itu adalah al-arif bi akhwalil qulub. Dia mengerti seluk-beluk hati. Apa ini yang menyebabkan murid ini jauh dengan Allah? Dia tahu tuh. Maka yang itu diberesin sama mursyid. Bagaimana Nabi ketika ada orang pengen dekat dengan Allah, pengen berjuang bersama Rasulullah melawan musuh-musuh Islam, Nabi baca, ibunya nggak ridho, maka Nabi tanya, ibumu bagaimana? Jujur Nabi, ibu saya nangis marah-marah. Kamu di situ nggak boleh ikut perang. Tuh mursyid tuh begitu, diatur. Mursyid tahu tentang seluk-beluk muridnya tahu. Itu namanya Syekhul Mursyid, al-arif bi ahwalil qulub, seluk-beluk hati. Ada orang ini cinta jabatan, ini bakal menghalangi jabatannya, suruh berhenti. Kalau mursyid beneran, emang begitu. Ketiga adalah rauf bil mu'minin, orangnya cinta kasih, sama siapa aja dia sayang, nggak mau nyumpain orang, nggak mau bangsat doang, enggak begitu, enggak. Itu namanya mursyid. Ini syarat utama diterangkan oleh Sidi Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi di dalam kitabnya namanya Tarbiyatul Qulub, dengan banyak lagi di bawahnya itu. Ini mursyid. Maka kalau kita ketemu mursyid kayak begini, kita baiat. Tapi kalau nggak alim, nggak bisa. Nggak bisa. Ini kita, biar kita tidak salah di dalam masuk dunia torekat. Kalau enggak, namanya disebut tarikat, tarik ikat, bukan torekat, tarikat namanya. Apaan? Tarik ikat. Yang kayak begini enggak benar. Nanti sorbannya 15 meter, ujungnya dia nggak ngerti tentang Islam, dan ini bakal jadi repot adanya. Diatur begitu. Karena ini, bagaimana kalau kemudian belum kelar suluknya, mursyidnya mati? Ini banyak uraian pada bagian ini. Apakah dia bersambung kepada mursyid yang sudah wafat, ataukah ada naib baru? Sebab si mursyid nggak bisa dia mengangkat dirinya jadi mursyid, nggak boleh. Harusnya mengangkat gurunya. Tanpa gurunya
nggak bisa. Gurunya yang menunjuk, dia wakil Rasulullah. Guru tanpa itu nggak bisa. Begitu. Walaupun dia punya sanad tarekat. Ini diatur di dalam dunia tarekat. Jadi pertanyaannya, apakah kita perlu masuk dunia tarekat? Ya perlu. Begitu. Yang terendah, bagaimana kalau di zaman sekarang kesulitan mursyid? Baca solawat aja. Minimal sampean baca 500 saban hari, itu bakal ketemu dengan sesuatu yang bakal saudara impikan. Jadi kalau saudara udah tinggi, doanya bukan Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah, karena ini membuat orang awam. Saya ajarin, karena orang awam itu nggak ada lagi yang ada di otaknya duit, 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 dan duit. Maka selalu solawatnya duit, duit, duit. Ini awam. Kalau saudara udah tinggi, bacanya habis sallallahu Muhammad 100, ya dalilal mutahayyirin dullani ila tariqis shadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Tuhan yang menunjukkan orang kebingungan, tunjukkan jalan terdekat orang-orang yang tulus kepadamu, orang-orang yang jujur dengan kau. Jadikan saya termasuk hambamu yang ikhlas di dalam hal ikhwal kehidupan ini. Ini namanya orang yang sudah tinggi. Minimal latihan 500. Tapi kalau ngomongin tarekat, kalau Anda pengen menjadi pencinta tarekat, jangan tinggal baca Dalailul Khairat. Saya ini sebetulnya tingkat SD atau tingkat TK saya latih teman-teman tarekat sedekah, kita ajarin gigi 2000, biar kata 1000 perak. Kita suruh solawat 100, kita ajarin solawat. Baca Quran seainan, saya ajarin sama kawan-kawan. Ini namanya latihan untuk menuju dekat dengan Allah. Maka kita lihat, bila kawan-kawan kita majelis ini ekonominya morat-marit, hidupnya puyang mulu, kebaca dari jidatnya, kagak baca solawat, kagak baca amalan, ini ada yang gak beres. Mesti kalau beres, teman majelis kita enggak bakalan kesulitan finansial. Ini rumus majelis. Begitu, karena semuanya kita udah ramu, udah kita atur. Latihan, nanti bakal diunjukin cara suluk. Maka dalam ngaji minggu pagi di Masjid Kuba, bagaimana Imamul Haddad dengan kitab Adab Sulukil Murid, bagaimana etika kiat-kiat suluk bagi orang yang murid. Murid ini istilah dalam dunia tarekat, orang yang pengen selamat sampai akhirat. Ini namanya murid. Kalau udah tinggi baru namanya murad. Begitu murad. Untuk menjadi murid aja sulit. Jadi murid aja sulit begitu. Ini gimana menjadi murad? Maka kita harus latihan di dalam hidup. Latihan begitu. Kita bagaimana untuk menjadi murid? Sama kiai aja kita menilai. Sama kiai. Datang lagi kiai kurus. Ini kayaknya diomelin bininya mulu. Begitu. Tandanya kurus. Ntar naik lagi kiai gemuk. Kayaknya jarang puasa. Menilai orang mulu. Ini yang kayak begini nih nggak bakalan tinggi derajatnya yang kayak begini. Udah kayak kita rajanya kiai aja ngenilai-nilai orang. Siapa kita yang kayak begini jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka latihan. Wis bagi kita yang awam ngaji aja. Jangan tinggal ngaji dalam berbagai hal. Itu rumus begitu. Sebetulnya sih saya didik kawan majelis itu saban hari biar kata 1000 perak sedekah. Nggak bakalan susah hidupnya. 1000 perak. Buat apa ke duitnya terserah. Begitu. Saya tidak kemudian walaupun istilahnya gigi 2000, nggak mesti ngasih gosul ibad, kagak. Saya mau cuma nyuruh sedekah aja saban hari. Latihan membuang dunia dari hati. Sebab kalau dunia ini nggak dibuang dari hati, stres hidup kita. Sebab duit itu kalau saudara pengen tahu, wataknya kayak ayam. Duit itu kayak ayam. Kalau saudara pengen tahu, begitu. Ayam itu kalau saudara makin kejar, makin lari, begitu. Makin kencang larinya. Saudara bakal bungsut. Apa tuh bungsut tuh ya? Ada nggak bahasa Karang Tengah? Iya, jatuh tuh, lecet. Itu karena saudara ngejar ayam. Dalam dunia sufi
orang bego. Begitu kata orang sufi. Yang kayak begitu. Yang cerdas, saudara taburin beras. Cus. Jangankan yang dekat, yang jauh maranin. Maka 1000 perak saban hari itu namanya mancing kemurahan Allah, biar ngikut. Ini duit bakal bisikin duit-duit yang lain. Woi, pada datang nih sama orang nih. Orang ini bener nih. Tuh begitu tuh. Paham gak nih Mas Pri? Tuh begitu tuh Mas Pri. Ini cara yang paling gampang. Udah 1000 perak saban hari. Kemana ke duitnya dibuang? Begitu. Terserah. Saya tidak pernah meminta dengan 1000 perak. Lo kasih gak usah libat. Kalau kagak gua kagak ajarin lo. Kagak. Saya cuma ngajarin ngebuang dunia dari hati. Sebab di hati kalau ada dunia payah kita. Allah itu pandangnya hati kita. Duit itu makhluk. Kalau otak kita bergantung sama makhluk rugi. Kita bergantungnya sama yang nyipta duit nih. Allah yang nyipta dunia. Allah aja biar nurut tuh duit, nurut. Begitu duit. Ini duit kayak nggak ada formalinnya, cepet banget habisnya. Tuh. Kenapa? Karena dia tidak mengerti. Dipikir dengan kita genggam itu duit, makin kaya kita. Kagak. Kalau orang kalau pengen kaya harus banyak berbagi. Rambut ini gara-gara gondrong dicukur mulu. Coba aja ente kagak cukur-cukur tuh alis, segitu aja sengsara iya. Orang kalau ada kotak Jumat merem aja udah lewat baru diisi. Baru melek. Ah ini nggak bener. Jumat isi itu latihan tuh. Ada kotak kamal tuh. Isi Jumat, jangan pura-pura merem. Ini nggak bener. Yang kayak begini. Saya sering mengata kalau kita pengen dibagi oleh Allah, kita sering berbagi. Tahu gema nggak? Gema itu apa ya namanya? Gema. Gaung orang Betawi, gaung. Yang namanya gaung itu akan muncul daripada pukulan kita. Kalau mukulnya dikit, gaungnya. Kalau mukulnya banyak, gaungnya banyak. Gaung itu pantulan. Pantulan rezeki dari Allah tergantung kita narohnya. Kalau kita sedekahnya dikit, jangan arep dikasih banyak sama Allah. Bohong. Kenapa Bintaro Jaya itu bisa Bintaro Jaya 1, 2, 3, 4 seterusnya? Karena sedekah jalan tuh berapa miliar itu. Orang boleh lewat, mau punya tanah di situ, mau kagak kayak sedekah itu, sedekah. Itu begitu. Maka orang itu nggak bakalan bisa duitnya banyak kalau nggak demen sedekah. Maka dalam bahasa Indonesia cakep banget. Mohon maaf, bahasa Indonesia tuh diajari nama yayai kita terima kasih. Ini kita kudu ngerti nih. Kalau kita nerima dari Allah kudu ngasih. Itu pengennya nerima mulu, nggak ngasih. Sama dengan makan mulu. Nggak ada sayang. Ini makan dari restoran bintang 5. Ditahan aja. Penyakit. Kalau pengen sehat, masuk keluar. Itu sehat. Dan masih panjang. Singkatnya, Syekhul Mursid, kalau kita ketemu, ikut sama dia. Kalau kita nggak ketemu, banyakin baca sholawat. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Bahjatul Wasail, man la syaikholahu fa'alaihi an yuksira as-salata ala sayyidil anam. Siapa orang yang enggak punya guru, banyakin baca sholawat. Ntar ketemu frekuensi dengan wali-wali yang demen baca sholawat. Saudara kalau pengen tahu keagungan orang yang demen sholawat, saudara datang ke Kalimantan. Haul Aba Guru Sekumpul, momen 5 Rajab. Itu wali yang sholawatnya enggak kehitung. Paling malesnya itu Guru Sekumpul baca sholawat 100.000 kali sehari. Lagi malesnya. Kita makanya lagi sungguhnya aja kagak dapet. Itu kayak begitu. Itu wali-waliullah. Kalau saudara mengenal yang namanya Habib Soleh Tanggul, baca dalail sehari 5 kali hatam. Kita membacaan 1 hari 5 kali cicil. Bacaan sehari. Tuh. Habib Abu Bakar Gresik, wali kutub. Yang gede banget ini makomnya, yang kuburannya di Masjid Agung Gresik itu baca dalail, gurunya Habib Soleh Tanggul nih. Ini 5 kali hatam sehari.
Yang namanya Habib Ali Al-Habsyi yang punya Simtud Durar 10 kali hatam sehari, baca Dalil Khairat, satu buku 10 balikan karena hafal dia. Habib Abdul Al-Haddad yang punya Roti Badad 10 kali dalam sehari. Ini wali-wali. Sholawat nggak bisa. Orang kalau jauh dari Nabi Muhammad nggak bakal bahagia. Sulit. Maka torekat kalau kita nggak punya guru, banyakin baca sholawat, banyakin baca sholawat, banyakin baca sholawat. Saudara tuh ada kiai di Bekasi, namanya Habib Ahmad bin Soleh Al-Attas. Bagi yang nanya, datang sama beliau, minta torekat sama beliau, mumpung wali itu masih hidup, sering ketemu Rasulullah, tuh wali, hebat itu wali, kita doain biar panjang umur, satu walafiat. Saudara datang untuk ke Bekasi, itu wali, gedenya wali, semoga beliau sehat walafiat. Itu makomnya tinggi sekali itu si Habib. Jadi datang untuk ke Bekasi, jangan enggak, kalau waktunya luas malam Selasa, beliau punya majelis, ngaji sama beliau. Ini wali, gedenya wali yang masih hidup. Dan masih banyak kalau ngomongin wali. Segini aja udah malam ya. Begitu, masih panjang urayanya berbicara syariat, tarekat, hakikat, tapi mudah-mudahan dapat difahami.